dalam melakukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai informasi juga untuk Permendagri yang mengatur terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa saat ini juga sedang kami lakukan pembahasan untuk dilakukan revisi. Entah itu nanti mencabut 2 Permendagri yang lama, kemudian menerbitkan 1 Permendagri yang baru, ataupun nanti melakukan perubahan kedua atas Permendagri 83 tahun 2015. Di antaranya adalah mengisi beberapa kekosongan-kekosongan hukum. Tadi beberapa juga sudah disampaikan oleh Bu Dahlena, dan memang itu sudah menjadi fokus kami juga untuk dilakukan penambahan-penambahan di perubahan revisi Permendagri. Nah, menarik tadi yang disampaikan Bu Dahlena di awal, kenapa sih kita tidak membahas terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang saat ini adalah terkait dengan masa jabatan kepala desa, dengan peningkatan dana desa melalui revisi undang-undang. Nah, ini perlu juga kami sampaikan terkait dengan revisi undang-undang ini memang adalah inisiatif dari DPR seperti itu. Dan sampai saat ini kami di pemerintah juga sedang melakukan pembahasan internal di Ditjen Bina Pemdas untuk menanggapi hasil dari beberapa pasal yang dilakukan revisi oleh DPR seperti itu. Nah, memang hasil daripada revisi DPR ini juga tidak terlepas dari pelaksanaan demonstrasi di awal tahun di bulan Januari beberapa bulan yang lalu seperti itu, termasuk dari mulai demo dari Asosiasi Kepala Desa yang menuntut beberapa hal termasuk masa jabatan, nah termasuk juga diikuti oleh demonstrasi oleh organisasi PPDI seperti itu, organisasi perangkat desa. Nah, organisasi perangkat desa sendiri pada saat demo kemarin memang ada beberapa poin yang menjadi tuntutan dari pada perangkat desa. Yang paling pertama itu adalah terkait dengan kejelasan status mereka sebagai perangkat desa. Mereka ingin diperjelas statusnya, kemudian ingin dimasukkan dalam ASN, apakah entah itu nanti menjadi P3K atau mungkin nanti perangkat desa itu menjadi bagian dari ASN, jadi PNS, P3K, dan juga perangkat desa seperti itu. Intinya mereka menginginkan kejelasan status mereka sebagai perangkat desa seperti itu. Dan juga beberapa tuntutan-tuntutan lain yang sering adanya pemberhentian termasuk itu. Nah, terhadap hal tersebut, memang kalau kita lihat di revisi undang-undang yang diinisiasi oleh DPR ini memang tidak banyak memasukkan pasal-pasal ataupun perubahan terkait dengan perangkat desa seperti itu. Kalau kita lihat sekilas itu memang hanya sebatas mendapat tunjangan purna tugas ketika nanti pensiun seperti itu. Nah, lalu bagaimana kejelasan status perangkat desa itu sendiri? Sehingga memang karena menurut mereka tidak jelasnya status mereka itu sebagai perangkat desa yang kemudian terjadi banyaknya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang tidak sesuai dilakukan oleh kepala desa. Nah, sekali lagi kami sampaikan pengaturan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dari mulai undang-undang, PP sampai dengan Permendagri itu sebetulnya sudah sedemikian rupa diatur. Tinggal bagaimana nanti implementasi dari pengaturan-pengaturan yang ada di peraturan tersebut yang memang belum optimal. Dari mulai pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Supradesa, kami akui ini masih sangat kurang, artinya masih terjadi pembiaran oleh kepala daerah ketika ada kades yang memberhentikan perangkat desa tidak sesuai.